Hello, what's up Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu All New MU-X 4-wheel drive tahun 2022. Iya, SUV yang satu ini udah lama banget gua nanti di Indonesia. Karena pas gua syuting MU-X i-Series yang lama yang sebelah sini, gua tuh udah seneng banget sama karakter MU-X yang tangguh, irit, dan tentunya perkasa gitu ya. Ini yang lebih baru, kayak apa sih bedanya? Penasaran? Dan tentunya diluncurkan barengan dengan All New D-Max, mobil ini udah bikin banyak banget orang terkesima karena perubahannya sangat-sangat major sekali. So kayak apa sih penantang baru di kelas ladder frame SUV dari Isuzu yang satu ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksteriornya semakin modern dan macho dengan bodi yang terasa lebih bongsor dibanding rivalnya serta fascia depan yang berbeda total dengan D-Max dan tampil lebih futuristik. Nah, Tojokis, Isuzu All New MU-X tahun 2022. Ya, semenjak waktu itu kita pertama kali nge-review MU-X yang generasi sebelumnya yang i-Series sebelah sini, itu tuh gue udah kayak jatuh cinta gitu ya sama mobil ini. Karena MU-X dari dulu itu underdog parah di kelasnya. Mobilnya itu nyaman, bantingannya empuk, dia besar, lebih besar daripada Fortuner dan Pajero, dan dia sangat irit. Iya, termasuk mobilnya juga bisa neguk solar goceng. Jadi irit, dan kalian bisa cepat nikah kalau pakai mobil ini. Akhirnya versinya keluar di Gias 2021, dan sekarang kita bisa mereviewnya secara langsung gitu ya. Jadi thank you banget Mbak Lely dan thank you banget Isuzu Indonesia. Kalau kalian pengen check out update Isuzu, cek Instagram sebelah sini. Nah, sekarang kita bahas dulu bagian luarnya sampai bagian dalam dan lain-lain, dan terutama mesinnya yang sekarang turun jadi 1900 gitu ya. Sekarang kita bahas eksteriornya dari belakang seperti biasa. Bentuknya, karena memang model change-nya sekarang udah jauh-jauh lebih cakep. Dia lebih membulat, lebih modern, dan udah benar-benar bisa bersaing banget dengan Fortuner dan Pajero yang terbaru. Bahkan dari belakang sini, gue berani bilang desain MU-X ini tuh paling ganteng. Iya, kenapa? Karena desainnya tuh curvaceous dan ada aura-aura Mercedes GLE-nya gitu ya, entah gimana. Dari atas sini bagian udah ada integrated spoiler, ada third brake stop lamp di sini, kaca udah dari rear defogger, wiper udah rapi, dan tentunya logo Isuzu yang sangat besar dan bold ada di bagian tengah sini gitu ya. Ke bawah tempat plat nomor dia agak membulat di bagian sini, dan juga untuk logo dia hanya ada MU-X dan 4-wheel drive di bagian sebelah sananya, karena memang varian yang ditawarkan di Indonesia itu hanya automatic dengan konfigurasi 4-wheel drive seperti itu. Jadi benar-benar truly istimewa SUV. Bumpernya sama curvaceous, penuh dengan lekuk-lekukan yang terlihat cantik gitu ya. Ini warna hitam jadi mungkin agak nggak kelihatan. Kalau warna terang mungkin lebih kelihatan lagi. Termasuk ada aksen hitam di bawah yang serupa dengan diffuser. Jadi di sana masih ada unsur sportinya. Kemudian untuk unsur safety juga ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, sewarna bodi udah rapi, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Perlampuan, walaupun memang lampu plat nomornya sayangnya dia masih bohlam pijar kayak gini, tapi untuk lampu taillights-nya ini, wow, sangat stunning sekali. Ini gue demen banget gitu ya, mulai dari bentuknya yang lancip kayak gini, sipit, terutama lampu senjanya yang sudah LED bar, dan ini LED bar tuh berlapis-lapis gitu, jadi ada efek 3D gitu ya. Ini kayak desain-desain yang biasa diaplikasikan di mobil-mobil Perancis yang aneh-aneh gitu ya. Tapi mereka ada di sini, ini keren dan futuristik banget. Walaupun memang ini nggak full LED sih, untuk lampu sen, lampu mundur gitu di bawah sini, dia masih bohlam. Tapi yang ininya udah cakep banget. Lanjut bagian samping. Nah, melihat bagian sampingnya sama ya, karena secara dimensi, si MU-X ini pun sudah melar dibandingkan yang pendahulunya. Yang pendahulunya itu udah gede dibandingkan kayak Fortuner sama Pajero, dia udah lebih gede. Ini lebih gede lagi, jadi memang bodinya itu gagah. Tapi kali ini dia nggak terlalu boxy, dia lebih kayak
curvaceous dan agak ngebulet, makanya modern banget. Kayak contohnya window line di bagian sini tuh menurun gitu ya, jadi ada kayak semi coupe silhouette gitu. Dan sini pun memang ya agak polos, tapi kan ini kan lagi-lagi ini hanya base trim seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian door handle, sama karena ini base trim dia makanya masih kayak hitam plastik kasar kayak gini aja gitu, tapi at least di kuncinya udah ada tombol lock unlock, jadi udah nggak perlu colok kunci lagi, ya udah oke lah. Dan yang lucu lagi di bagian pilar ini, walaupun ini mobilnya tuh warnanya hitam, rata-rata kalau mobil warna hitam dia pilarnya tuh biasanya tuh nggak di stikerin, jadi ya udah sewarna body aja gitu kan. Tapi ini dia tetap diberi blackout dove di bagian pilarnya. Ini detail kecil tapi cukup oke lah. Gue suka detail-detail kecil kayak gini. Spion dia lagi-lagi karena base dia full plastik kayak gini gitu ya. Dan ini pun secara mekanisme lipat masih model cepol. Nah, tapi untuk pengaturan dalam at least dia sudah elektrik dan ada kayak desain windbreaker gitu di sini yang cukup unik. Termasuk untuk spion dia nggak ada di sini, lagi-lagi karena base dia ditaruh di bagian fender kayak mobil tahun 90-an. Nah, masuk ngomongin soal kaki-kakinya ya. Ini sendiri mobil juga memang karena dia base spec, kaki-kakinya secara tampang itu masih lumayan sederhana. Peleknya ring 17 inci ya cukup standar, memang agak kekecilan di bodi yang gede gini. Mungkin kalau kayak yang versi top spec yang kayak gini, ring 20 inci itu tone polish model kipas pasti akan jadi jauh lebih keren lagi. Tapi ya ini peleknya mirip-mirip lah sama yang di Max, dia single tone warna silver, modelnya kayak pelek Fortuner lawas yang kayak logo-logo Yamaha itu, kalian pasti tahu kan intinya. Dan di sini juga yang gue bilang ring 17 dibalut dengan ban Dunlop Grand Track dengan ukuran 25565 R17. Pengereman depan cakram, belakang cakram. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan D-Max yang belakangnya itu masih tromol ya. Jadi ini udah proper passenger SUV. Walaupun ini kan sama kayak D-Max, dia penggeraknya sama-sama 4-wheel drive. Tapi kalau D-Max kan ada diff lock, kalau di sini dia nggak ada diff locknya. Tapi lagi-lagi karena ini passenger oriented, belakangnya nggak leaf spring kayak D-Max, dia sudah full coil. Jadi pastinya lebih nyaman. Lanjut bagian depan. Dan tentunya ngomongin sebuah major model change, pastinya bagian fascia depan dari si D-Max juga sudah jadi jauh lebih modern dibandingkan yang versi sebelumnya. Memang filosofinya masih sama karena penggunaan grill model barong kayak Isuzu kekinian juga masih ada di sini. Tapi sekarang mukanya tuh kayak lebih kayak kepiting kalau dibanding barong gitu ya, karena dia serba ngebulet dan serba lancip-lancip. Lagi-lagi karena ini full black mungkin nggak terlalu kelihatan detailnya gitu ya, tapi harusnya bagian grill ini nih itu langsung nyambung ke bagian bawah lampu sini, dan ini harusnya beda dengan body colornya. Termasuk di bagian tengah sini ada aksen taring-taring ala barong yang berwarna gunmetal painted. Logo Isuzu di atas sangat besar dan strong, dan juga di bagian depan sini bempernya juga serba melancip dan ngebulet. Bahkan bentuk fog lamp housingnya ini dibuat serupa dengan bentuk headlampnya, jadi dia kayak ngelancip, sini juga ngelancip gitu ya. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat modern. Walaupun di bagian bawahnya sini itu ada yang annoying, entar gua jelasin kenapa. Tapi uniknya untuk bagian towing hook di bagian bawah situ yang buat kalian narik kalau misalnya lagi off-road atau gimana, ini tuh ada dua tethering pointnya gitu ya. Jadi kalian bisa pilih mana yang lebih pas untuk narik MUX kalian pada saat lagi contohnya ke putter atau sejenisnya. So it's really good. Kemudian masuk ke bagian perlampuan, ini juga sudah sangat modern. Walaupun di catatan ya, di yang versi full spec itu lebih full spec lagi. Kalau yang ini dia sein-nya masih bohlam gitu. Tapi nggak masalah karena contohnya DRL LED kayak gini udah striking banget, bentuknya kayak panah gitu ya. Termasuk untuk low beam dan main beam, dia ada di bagian sebelah sini sudah proyektor by beam LED, dan di lampunya pun ada detail menarik baik itu di depan dan di belakang. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Dan secara overall, desain dari si Isuzu All New MUX ini menurut kita sudah merupakan sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa banget. Dia jauh lebih modern, lebih besar, lebih capable karena ditawarkan dengan varian all-wheel drive saja. Yes, this is for real man only karena tidak ada 4x2-nya at least untuk sekarang. Dan juga untuk kayak off-road capability karena dia udah ada kayak 2-wheel drive, 4-wheel high, 4-wheel low, termasuk udah ada sistem terrain untuk tractionnya gitu ya. Dia pun jadi sangat capable untuk kalian ajak ke pertambangan untuk menjadi istimewa seperti itu. Nah, namun tentunya secanggih-canggihnya sistem off-road mobil, sekeren-keren dan se-capable-nya mobil 4-wheel drive atau apapun, tentunya kalau kalian bawa ini off-road atau bawa ke jalan-jalan pedalaman atau gimana, pastinya yang namanya mobil pasti akan selalu lecet lah, ada kejadian
ketabrak lah atau gimana, itu udah sangat-sangat common sekali gitu ya. Makanya kita dari Lucknuts itu selalu menyarankan kalian untuk mendapatkan asuransi yang proper untuk memproteksi semua kendaraan baru kalian, seperti contohnya MUX yang satu ini. Dan ngomongin soal asuransi, kita di Lucknuts selalu merekomendasikan asuransi Raksa. Gue di Kaptur sudah pakai sendiri juga, dan selama ini yang gue rasakan itu mereka responsnya tuh cepet banget, kemudian pelayanannya sangat prima, dan bengkelnya pun ada di mana-mana. Jadi kalau kalian pakai MUX ini ke daerah-daerah luar kota gitu ya, pasti tetap ada bengkel rekanan Raksa yang siap bantu kalian di luar sana. Termasuk kalau kalian off-roadan gitu ya, atau kayak malam-malam segala macam lagi, wih mobil kalian kenapa-napa gitu kan, karena rata-rata kejadian gitu pasti kan malam-malam terjadinya. Raksa punya hotline yang bisa kalian akses selama 24 jam penuh, dan semua bengkelnya juga bukan kaleng-kaleng. So kalau kalian tertarik, belinya pun gampang banget. Kalian tinggal akses website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan kalian bisa langsung beli di sana. Dan mereka pun responnya 1 kali 24 jam. Jadi gercep banget gitu kan. Dan pastinya pas kalian melakukan pembelian asuransi di Raksa, jangan lupa untuk pakai kode promo kita yang ada satu ini, Rollnuts alias Raksa Online Lucknuts, sehingga kalian bisa mendapat benefit dan bonus yang pastinya sayang banget buat kalian lewatkan. So kalau ingat asuransi, ingat aja asuransi Raksa. Gue udah buktiin, tentunya gue pengen kalian juga merasakan servis prima yang selama ini gue udah rasakan bersama dengan asuransi Raksa. Bahkan Raksa sendiri, mobil untuk online, untuk yang di jalan-jalan gitu ya, untuk yang kemana-mana ngandel customer itu juga pakai Isuzu. Yes, Isuzu Elf yang ini ya, Mall-Line atau RMC gitu ya, Raksa Mobile Club. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton video kita melihat atau ngebedah interior dari si kantor berjalan Raksa berbasis Elf yang terasa sangat mewah dan PW banget. Dan tentunya untuk informasi lebih lanjut, kenapa nggak kalian check out sosial media Raksa, mulai dari Instagramnya sebagai sebelah sini @raksaonline, dan juga mereka punya YouTube channel untuk update-update terbaru mengenai program-program mereka di bagian bawah sini @raksaonline juga. Atau pembelian, kalau kalian misalnya mau lebih personal, nggak mau via website gitu ya, pengen langsung ngobrol sama pihak Raksa, bisa juga via marketing CP-nya di bagian bawah sini. Tentunya kode kita tetap bisa dipakai via marketing CP-nya juga, so don't forget about that. Yes, so bicara soal asuransi, ingat aja asuransi dari Raksa yang kita selalu percaya dan selalu terbukti bisa menyelesaikan semua masalah permobilan kalian. Alright, sekarang kita pengen bahas lanjut untuk bagian interiornya, perbedaannya apa dengan MUX yang lama dan tentunya dengan D-Max kembarannya. Yuk kita bahas interiornya. Interior semakin stylish dan berkualitas dengan dashboard soft touch jahitan asli dan transmisi otomatis, walaupun di beberapa bagian ada yang lebih cupu dibandingkan Isuzu D-Max. Nah, otomatis pas kalau masuk kalian disambut oleh pintu yang beratnya masih luar biasa hefty gitu ya. Tipikal mobil pada kelas seperti ini yang sangat istimewa, jadi dia sangat berat. Tapi memang harus diakui, ini kan mobil leather frame, dia tinggi banget. Sayangnya kalian belum dapat footstep untuk kalian injak di bagian bawahnya, nggak kayak kembarannya D-Max yang udah ada. Tapi at least dia dikasih grab handle di sini untuk kalian bantu tarik badan naik. Tapi ini tinggi loh ya, jadi naiknya agak susah emang. Nah, kurang lebih ini interior dari si Isuzu All New MUX tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami dengan suatu jangki, klik tombol merah itu racing di bawah, dan klik tombol like serta loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami. Termasuk kalian juga follow ke Instagram kami di sebelah sini @lucknuts_aja supaya gak pernah ketinggalan info-info otomotif yang di Indonesia. Kenalan dulu dengan kuncinya. As usual, kuncinya itu bentuknya seperti ini. Iya, sama persis dengan kunci yang ada di D-Max gitu ya. Jadi ada tombol lock unlock di sini dan logo Isuzu di bagian belakangnya. That's it. Dia belum keyless start, jadi masih harus putar kunci di bagian sini. Namun, kita penasaran dengan mesinnya, karena mesinnya kan turun gitu ya. Sekarang dia hanya menjadi 1900 cc turbo diesel, tapi tenaga naik. Kayak apa suaranya? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpaduan mesin dari si All New MUX ini serupa dengan All New D-Max yang benar-benar baru, dan walaupun cc-nya mengecil, tenaganya membesar. RZ4E TC 1900cc inline 4 DOHC turbo diesel bertenaga 148 HP dengan torsi 350 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak 4 roda. 0-100 tuntas dalam 13,8 detik, yang memang itu nggak kenceng, tapi
konsumsi BBM-nya cukup bikin happy. 1:12, dan konon katanya masih bisa minum biosolar. Oke lah. Oke, lanjut bahas interior dari all new MUX. Pertama-tama dari build quality and materials. Memang solidnya sama seperti all new D-Max, dia terasa sangat solid dan well put together. Tapi bedanya dengan D-Max yang semuanya hard plastic, untuk MUX ini kan dia lebih ke passenger oriented. Makanya di bagian atas ini dia sudah soft touch, termasuk ada jahitan-jahitan asli yang terlihat oke lah, bagus gitu ya. Dan masih ada aksen kayak gunmetal satin gitu di bagian sini, ada silver lagi di bagian tengah, dan ada aksen black gloss juga di mana-mana. Jadi interiornya nggak terkesan polos walaupun ini trim yang agak bawah-bawah. Kemudian glove box dia juga banyak, dia dual tier, ada di bagian atas sini gitu ya. Ada penyimpanan kecil lagi di bagian sini dan ada juga di bagian bawah yang memang belum soft opening. Passenger kedapatan cup holder di bagian depan sini yang langsung dekat AC supaya minuman kalian tetap dingin. Kayak gitu. Nah, ke bagian tengah, di atas tombol hazard sama pelekatakannya di bagian atas ini gitu ya. Namun memang bedanya dengan D-Max yang hard plastik kan ke bagian kayak storage cubby di bagian atas ini. Karena ini sudah soft touch, tentunya storage cubby di sini udah hilang gitu, seperti itu. Ke bawah lagi, sistem peraudioan dia masih serupa dengan D-Max, jadi dia full touchscreen kayak gini. Dan dia menunya tuh lucu karena ada animasi-animasi kayak gini ya. Dia udah bisa radio, Bluetooth, AV in yang ada petar-petirnya kayak gini, cukup lucu. USB, termasuk ada USB link, dan dia sudah kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Termasuk ada demo mode buat yang pengen lihat gimana cara ini dioperasikan. Seperti itu. Sisanya ada setting dimana kalian bisa ngeset general setting kayak daytime, format B, reverse line gitu-gitu segala macam. Android connectivity gitu-gitu, ada audio setting juga, balance fader the usual, video, brightness, dimmer, dan lain-lain untuk factory default dan system versionnya. Kurang lebih seperti itu aja. Kalau kita masukin mundur, dia sudah ada reversing kamera, walaupun ini dynamic guidelines-nya belum dynamic, jadi dia hanya garis parkir seperti itu aja. Alright, ke bawah lagi ke bagian climate controlnya, ini memang masih manual semua. Again, perlu dicatat yang masuk ke sini hanya varian yang agak base kayak gini supaya dia kan nggak makan Fortuner gitu kan. Padahal yang aslinya tuh canggih banget, lebih canggih dari Fortuner. Di sini untuk fan speed di tengah, arah sembur di bagian kiri yang hanya ada 3, kepala kaki dan kaki aja. Dan bagian kanan ada untuk chiller yang belum ada heaternya. Tapi at least rear defogger udah ada. Bahkan bagian air circulationnya ini masih kayak mobil tahun 90-an yang model geser gini ya. Jadi ya sangat old school and very Isuzu. Bawah lagi ada array of blank switches. Ini blank semua, blank. Tapi at least ada 12 volt socket di bagian kirinya. Dan juga open storage di bagian sini buat kalian taruh beberapa hal. Namun yang gue suka, dia tuh memperhatikan kenyamanan dari passenger. Contohnya di bagian samping-samping sini dia dikasih aksen soft touch dengan real stitching. Jadi kalau kalian lagi nyetir, dengkul kalian kena bagian center console sini tuh empuk. Jadi enak ya. Ini nice touch. Termasuk di sini lagi-lagi ada array of buttons yang mirip seperti Porsche. Iya, jadi kayak ada aksen krom-kromanya kayak gini gitu. Namun memang buttons yang berfungsi hanya 2. Di sini ada untuk matiin dan nyalain traction control, dan ada untuk hill descent control seperti ini. Transmission automatic, ada manual shift mode juga di sini, jadi udah bisa lebih fleksibel. Namun memang untuk MUX di Indonesia hanya ditawarkan dengan varian transmisi otomatis aja. Kalau kalian pengen yang manual, ambilnya D-Max, karena D-Max hanya ditawarkan dengan transmisi manual saja. Iya, lagi-lagi strateginya cukup unik dari Isuzu gitu ya. Ke belakang lagi, sini ada electric parking brake, jadi udah elektrik, nggak kalah dengan mobil-mobil terbaru, termasuk ada fitur auto hold. Dan di sini pun ada untuk transfer case-nya, dan dia sudah elektrik. Ini ada 2 high, putar bisa jadi 4 high, dan di push diputar lagi untuk jadi 4 wheel drive low. Termasuk di sini pun ada hal interesting, ntar kita jelasin kenapa. Seperti itu. Ke belakang lagi 2 buah cup holder, dan ada armrest yang lagi-lagi sudah kukulitan dan jahitan asli, empuk. Kalau kita nyetir, posisi armrest ini masih enak karena masih cukup maju, sehingga kalian masih bisa pakai dengan cukup nyaman. Kalau kita buka, dalamnya ada penyimpanan lagi yang the usual console box. Joknya
Walaupun dia masih full fabric karena kan ini base triman gitu ya, tapi yang kita suka at least dia kontur joknya itu sama kayak D-Max, jadi dia tuh nggak yang flat, dia tuh bener-bener bolster sampingnya itu tebel-tebel, terutama bagian pundak atas ininya. Jadi kalau kita duduk itu sampai pundak tertopang dengan sangat baik, jadi enak posisinya itu bener-bener kayak full gitu ya, kayak sofa-sofa penjahat gitu rasanya, jadi udah nice. Walaupun memang untuk pengaturan jok dia masih manual semua. Di sini bisa sliding, bisa reclining, dan tidak ada seat height adjuster. Untungnya pas kita nyetir posisi default kayak gini itu udah berasa tinggi dan berasa commanding. Kelihatan hoodnya, kalian pun bisa melihat jalan dan orang-orang lain dengan lumayan tinggi gitu ya. Jadi nyetirnya pun terasa perkasa. Setirnya, nah ini lagi perbedaan dengan D-Max. Karena D-Max di beberapa spek justru dia lebih oke dibanding MUX gitu ya. Contohnya setirnya ini, dia belum kulit. Iya, nggak kayak D-Max. Dia masih full polyuretan kayak gini. Dan dia nggak ada buttons apa-apa. Walaupun dia udah ada aksen silver-silver kayak gini yang bikin cukup cantik. Klaksonnya, masih perlu diganti gua rasa sih. Tapi at least pengaturan setir di sini udah lengkap. Jadi udah bisa tilt. Dan udah bisa teleskopik juga. So it's oke lah. Nah, kemudian masuk ke bagian speedometer, ini juga sama, dia berbeda dengan D-Max, di mana D-Max tuh sudah full digital display di bagian MID tengahnya gitu ya. Sedangkan ini dia masih kayak display kalkulator. Tapi kita cukup impress karena display kalkulator ini didesain sedemikian rupa jadi sangat-sangat estetik sekali. Ada garis merahnya yang kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan juga di sini udah cukup lengkap informasinya, mulai dari kayak engine temperature, fuel gauge, digital speedo, di bagian bawah ada gear indicator termasuk untuk bagian 4-wheel drive-nya. Tapi untuk di bawahnya dia cuman bisa di cycle beberapa doang. Contohnya seperti odometer, ada trip A, ada trip A consumption, ada trip B, ada trip B consumption, ada sisa range 120 km sisa range-nya. Kemudian ada tanggal, ada jam, dan balik lagi ke odometer. That's it, that's all you need. Nggak ada kayak fancy gizmos animation yang kayak ada di D-Max gitu ya, tidak ada di sini seperti itu. Bagian kanan lagi, driver juga dapat cup holder di depan AC sini, jadi dia terasa dingin kalau kalian taruh minum. Termasuk juga di bawahnya ada controls untuk rear blower, karena kan memang ini sudah double blower sampai belakang, termasuk ada headlamp leveling juga. Door trim, dia juga kayak full black kayak gitu ya. Di atas emang ada aksen lagi-lagi kayak satin gunmetal, ada silvernya. Tapi at least di bagian kalian taruh tangan, ini udah ada soft pad yang terbuat dari fabric. Sampai atas itu juga masih terasa soft gitu. Seperti itu aja. Di bawahnya ada tempat penyimpanan untuk botol dan door pocket di bagian belakangnya. Ke atas, kaca day night view masih manual. Dan di sini pun untuk bagian dome light masih biasa aja. Termasuk ada 2 buah sun visor yang di bagian passengernya udah ada card holder dan udah ada kacanya. Tapi di bagian driver dia masih polos, los. Jadi kalau kalian pengen taruh kartu tuh harus ke bagian sebelah passenger. Kurang lebih di depan seperti itu. Kayak apa di belakang, yuk cek baris keduanya. Oke, bahas baris kedua dari si Isuzu All New MU-X. Pertama-tama pintunya dia cukup berat, walaupun memang harus gue akui entah kenapa gue merasa D-Max itu masih lebih sturdy dan berat gitu ya. Termasuk di bagian sini juga, sama kayak di depan, kalian nggak dapet footstep di bawah. Antara ini emang cuman unit test drive doang atau gimana, tapi yang jelas ini memang agak tinggi naiknya, agak susah mungkin untuk orang tua. Tapi at least ada grab handle besar di bagian pilar sini yang lagi-lagi bisa bantu narik badan kalian naik. Tapi ini tinggi sih mobilnya ya, jadi butuh footstep. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Isuzu All New MU-X tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Untuk soal ruangan, gue bisa pastikan di sini aman untuk rata-rata orang dewasa Indonesia. Karena gue masih nyisa ruangan kurang lebih sekitar 8 jari lebih gitu ya. Jadi masih oke lah untuk knee room. Footroom juga kaki masih bisa dimolosin ke bagian kolong jok, jadi masih bisa agak selonjoran. Headroom, karena dia double blowernya tuh yang model flat di bagian atas-atas ini, sehingga headroomnya pun bisa lumayan terjaga, masih ada sekitar 5 jarian gitu ya, jadi masih oke banget. Dan juga mobil ini kan lagi-lagi hanya ditawarkan dengan varian 4x4 gitu ya, tapi kalau gua cek hump di bagian tengah sini, itu dia nggak terlalu intrusif karena mobilnya emang udah tinggi, sehingga kalau kalian ke bagian duduk di tengah, selain udah dapet
headrest 3 buah di sini, jadi yang tengah juga dapat. Kalian bisa taruh kaki di sini dengan lumayan nyaman. Ya, ini masih oke banget nih. Sama sekali nggak mengganggu dia humpnya ya. Jadi oke lah, nice. Tapi kalau kalian hanya berdua, di sini kalian bisa turunin armrest sehingga duduknya bisa lebih relax lagi. Yang di bagian sini ada cup holder serta penyimpanan, tapi ini masuk ke bagian interesting karena cup holdernya cukup menarik. Ntar gua bahas ya. Nah, bicara soal penyimpanan, selain cup holder di tengah situ, ada lagi penyimpanan di bagian tengah sini berupa open storage, di mana kalian bisa taruh handphone dan sejenisnya, karena di bagian sebelahnya langsung ada 12 volt socket buat kalian ngecharge. Tapi memang masih butuh adapter, nggak kayak di Max yang bisa langsung pakai USB cable gitu ya. Kayak gitu. Penyimpanan lagi ada di bagian pintu, karena di bagian door trim tetap ada door pocket di bagian bawah, termasuk tempat buat nyimpen botol. Dan door trimnya ke atas itu untungnya juga masih dilengkapi dengan aksen empuk-empukan fabric. Jadi kalau kalian taruh tangan itu masih cukup enak. Dan ada aksen lagi gunmetal satin serta silver yang bikin gak terlalu polos. Nah, ke bagian atas double blower, dia individual. Jadi untuk bagian second row dapat 2, di bagian third row juga dapat 2 lagi. Dan controlsnya itu di bagian tengah sini cukup futuristik gitu ya. Dia selain ada dome light juga ada untuk ngontrol fan speednya. Dan ini sebenarnya tuh harus dipelajari oleh mobil seperti all new Avanza yang double blower itu kelihatan kayak kayak ventilator gitu, agak najong. Ini adalah solusi yang lebih bagus menurut gua, dan ini pun kontrolnya futuristik dan oke. Ya, kurang lebih sih di belakang begitu aja. Kayak apa duduk di baris 3, ini kan 3 row gitu ya. Yuk kita cek baris ketiganya. Untuk akses ke baris ketiga dibuat mudah karena jok baris kedua ini walaupun dia nggak bisa di slide ya, tapi dia sudah one touch tumble. Di bagian shoulder di sini ada latch dan bisa langsung ditopel ke bagian depan kayak gini ya, cukup praktis. Naiknya sama tingginya sama naik ke baris kedua karena nggak ada footstep. Nah, beda juga rasa duduk di baris ketiga dari si Isuzu All New MU-X tahun 2022. Ini jok karena tidak bisa di slide, maka cuma bisa di adjust bagian backrestnya aja. Udah gue adjust supaya duduk di bagian baris kedua ini gak terlalu tegak. Di sini kalau secara legroom memang tersisa kurang lebih sekitar 2 jari. Iya, memang sudah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, namun ya nggak bisa dibilang lega. Tapi then again, baris ketiga mobil kan memang nggak ada yang lega gitu ya, kecuali kayak Palisade gitu yang lega. Tapi ini udah improvement dibanding yang lama. Termasuk di bagian belakang sini juga dapat beberapa amenities, kayak contohnya di bagian kanan kirinya ada open storage, ada cup holder 1 dan ada open storage di bagian belakangnya lagi. Jadi ada 2 ya di kanan dan kiri. Dan juga jok baris belakangnya tetap dapat headrest 2 buah yang kalau dinaikin menopang kepala dengan cukup baik. Jadi duduk di sini pun masih cukup oke lah untuk adults untuk perjalanan jauh, karena selain dia dapat double blower AC vent juga sehingga tetap dingin, ini pun joknya masih bisa di recline. Iya, jadi kalau kalian pengen recline ada tuas di bagian samping. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah di recline, wih, oke banget sih, karena pas di recline base-nya ini tuh kayak agak sedikit ikut naik gitu. Jadi duduknya agak sedikit kursi mantai gitu ya. Kalau udah kayak gini, menurut gua sih orang dewasa rata-rata di Indonesia itu masih bisa pergi jalan jauh keluar kota duduk di belakang sini tanpa komplain, karena secara ruangan dia udah lumayan mumpuni, at least lebih lega dibanding yang lama. Tapi selega apa bagian bagasinya? Yuk kita cek bagian bagasi. Oke, bahas bagasi dari si Isuzu All New MU-X. Kan cara ukuran dia melar, tapi segede apa bagasinya. Untuk bukanya udah ada button di bagian sini dan sudah elektrik, jadi udah oke. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini adalah konfigurasi yang tadi gua dudukin. Jadi masih 7-seater. Untuk bagian kanan ini full recline, kalau lebih kayak gini. Untuk yang bagian kiri dia masih standar. Kalau lagi naik, di sini tersisa ruangan kurang lebih ya sekitar 2 jengkal. Tapi ya ke bagian atas ini kalau kalian pengen taruh groceries harian, belanjaan atau kayak gym bag gitu, ini masih lebih dari cukup. Koper medium kalau kalian pengen taruh sini, kalau dalam keadaan agak tegak kayak gini bisa. Seperti ini, koper medium 1 buah gitu ya, masih muat. Koper large memang agak nggak muat kalau ditaruh berdiri. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya baris ketiga ini masih bisa diturunin ke bagian depannya gitu ya. Diturunin headrestnya dulu. Oke, kalau udah ada strap di bagian belakang sini yang tinggal kalian tarik aja. Kalau sudah, maka langsung bagasinya meningkat secara drastis karena dia sekarang sudah bisa muat koper large bahkan 3. Di sini berdiri masih muat. Koper medium mau diisi 6, ini masih muat gitu ya, karena udah jadi jauh lebih besar. Termasuk di sini ada false floor, kalian bisa buka
yang di sini ada tersedia beberapa penyimpanan tertutup, termasuk ada untuk kayak APAR, ada kayak Isuzu First Aid Kit gitu-gitu ya. Semua tersimpan rapi di bagian belakang sini. Selain itu, di sini pun ada beberapa kayak tethering hook points yang kalian bisa naikin gitu ya. Ada 4, 2 buah di bawah dan 2 buah lagi di bagian samping kanan dan kirinya. Termasuk ada lampu dan ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk contohnya colok vacuum cleaner gitu-gitu, di sini masih bisa. Jadi secara praktikalitas bagasi ini udah oke banget. Apalagi kayak yang gue bilang, jok baris kedua kan itu bisa di one touch tumble. Jadi kalau kalian pengen lebih lega lagi itu pun bisa. Tapi kalau kalian pengen flat floor itu pun bisa. Jadi di sini kalian tinggal seperti ini. Nah, langsung flat all the way dari bagasi baris ketiga dan baris keduanya. Sliding items jadi mudah, termasuk kalau kalian pengen keluarin barang, tidak ada sama sekali load lip di bagian bagasinya. Jadi tinggal tarik aja langsung keluar. Ini pun rata, jadi praktis dan enak banget. Walaupun dia lebih perkasa dibanding Fortuner maupun Pajero, namun karena yang masuk sini ada base pack, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal yang kami temukan di Isuzu All New MU-X. Awalnya gue sempet sangat impress dengan audio si MU-X ini, karena gue lihat di belakang, wih udah dapet tweeter gitu kan. Jadi pasti suaranya enak banget. Tapi pas gue dengerin di sini, mungkin karena ini spek yang bawah gitu kali ya. Jadi ini nggak ada suaranya ya. Jadi suara di belakang tetap ada, tapi hanya dari bagian mid bass di bagian bawahnya aja. Sedangkan di sini masih ada lubang tweeter yang tidak ada tweeternya. Memang kalian jadi bisa isi tweeter sendiri, udah praktis karena kan ada tempatnya gitu ya. Tapi menurut gue kalau emang nggak ada tweeternya, just shave this off. It's better dibanding PHP. MU-X ini untuk ukuran sebuah 4x4 memang dia tergolong cukup terjangkau. Tapi untuk ukuran mobil as general, dia kan memang sudah di atas setengah miliar gitu kan. Jadi ya nggak murah-murah amat gitu. Tapi bahkan hal sesimpel fog lamp depan itu tidak dikasih. Maksudnya kayak berapa sih harga fog lamp gitu kan? D-Max aja udah punya gitu. Ini kan kayak bener-bener ngancurin estetika depannya aja gitu. Kayak di sini ada tempat fog lamp tapi nggak ada fog lampnya. Seperti yang gue bilang, strategi Astra masukin MU-X ke sini kan lebih untuk kayak pertambangan. Jadi masukinnya yang base spec tapi 4x4. Jadi banyak yang disunat. Salah satunya hal yang disunat dan tetap kelihatan harusnya ada itu adalah power tailgate. Iya, jadi untuk tipe-tipe atas dia sudah memiliki power tailgate, dan karena ini disunat, ini tuh dia nggak ganti panelnya. Jadi tetap ada kayak harusnya tombol power tailgate di sini, dan ini jelas banget yang akan selalu ngingetin kalian kalau ini mobil harusnya ada power tailgate tapi disunat. Namun tenang, karena di mobil ini tetap mengalir darah Panther yang legendaris dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah tinggal interesting yang kami temukan di All New Isuzu MU-X. Kalau kalian sering nonton Laknas, pasti kalian tahu kalau gue suka detail-detail kecil di mobil yang cukup menarik gitu ya. Lampu-lampuan dari si MU-X ini, itu desainnya sangat menarik depan dan belakang. Di bagian depan sini, walaupun dia desainnya masih bohlam, tapi kan kayak DRL, bagian sini pun sudah bi-beam projector, sudah LED gitu ya. Di sini pun ada emboss tulisannya Isuzu LED Lighting gitu ya. Jadi desainnya tuh niat sampai digrafir ginian segala. Di belakang sama, desain LED-nya kan LED bar model 3D gitu yang kayak layer gitu. Itu pun udah sangat menarik desainnya, tapi juga diberi emboss MU-X di bagian sampingnya sehingga lampu depan dan belakang semuanya penuh dengan detail menarik. Serupa dengan D-Max si kembarannya, mobil ini juga ditawarkan di Indonesia hanya dengan varian 4x4. Namun si D-Max kan punya deflog, sedangkan dia tidak ada. Untungnya si MU-X ini juga punya fitur yang bisa membantu gitu ya. Ada di bagian sini. Ini adalah kayak semacam rough terrain mode. Kalau kalian klik ini, langsung nongol di bagian speedo gitu ya. Ada mobil lagi gitu. Dan ini gunanya adalah mengontrol traction control dan stability control supaya bisa lebih coping dengan terrain yang agak lebih rough. Bukan deflog, tapi dia at least memberi ancang-ancang pada sistem stabilitas mobil ini supaya lebih ready untuk terrain yang lebih rough. Seperti gue bilang tadi pas bahas baris kedua, di bagian armrest ini ada penyimpanan yang cukup interesting. Kenapa? Karena dia semacam 2-in-1 gitu. Kalau kita buka dia spring loaded seperti ini, dia akan langsung kelihatan ada open storage kayak gini yang bisa kalian taruh mungkin knickknacks, permen gitu-gitu. Tapi kalau kalian butuhnya cup holder, ini bisa dikeluarin seperti ini untuk jadi cup holder. Bahkan cup holder ini itu bisa di rise up. Iya, jadi bisa kalian naikin seperti ini sehingga
megang cup atau megang kalengnya itu lebih kuat gitu ya, karena dia lebih tinggi gitu. Ini mekanisme yang simple tapi cukup pintar. Jadi kalau kalian taruh kaleng yang agak tinggi, dia tetap bisa nahan dengan baik gitu. Kalau nggak butuh, tinggal turunin aja bagian sininya, masukin lagi. Praktis. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu guys. Sedikit fun impression kita mengenai Isuzu All New MU-X 4-wheel drive tahun 2022. Menurut kita, ini merupakan sebuah penantang baru yang cukup serius gitu ya di kelas ladder frame SUV di Indonesia yang selama ini selalu dirajai oleh Fortuner dan Pajero Sport. Ini menurut gua itu the real man SUV alternatif dari kedua mobil tersebut, karena mobil ini hanya ditawarkan satu varian aja untuk saat ini, dan itu adalah varian 4x4. Yes, kalau kalian butuh mobil 4x4, ini adalah alternatif yang lebih terjangkau dibanding rival-rivalnya. Karena kan kalau kayak Fortuner Tetra Drive atau Pajero yang full all-wheel drive gitu ya, itu kan udah mahal-mahal banget harganya. Yang satu ini ditawarkan dengan satu varian aja, MU-X 4x4, harganya itu dilepas dengan harga 559 juta on the road Jakarta. Jadi untuk ukuran 4-wheel drive SUV ladder frame besar, ini tergolong masih sangat terjangkau gitu ya. Really nice pricing, walaupun memang menurut kita ini kan agak-agak base spec gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen fitur yang lebih, mungkin kan kalau di Thailand kan ini udah lengkap banget. Waktu kita lihat udah ada kayak sistem ADAS dan lain-lain. Nantinya mungkin tahun depan atau gimana mereka bisa consider untuk masukin varian yang 4x2 sehingga lebih terjangkau, tapi yang fiturnya jauh lebih lengkap lagi untuk lebih menggempur pasar SUV yang sangat gemuk di Indonesia seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Baleli dari Isuzu Indonesia yang udah izin kita untuk ngulas si Isuzu All New MU-X ini di laknat soto jangki. Mobil ini diluncurin di GIIAS 2021 sehingga sekarang pastinya kalian udah bisa beli langsung kalau kalian berminat gitu ya. Dan kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai update Isuzu, kalian bisa cek Instagramnya Isuzu Indonesia di balik sebelah sini. Seperti itu. Nah, dan juga seperti yang tadi kita bilang, kita juga pengen kasih special thank you juga buat asuransi Raksa yang selalu senantiasa ngelindungin mobil pribadi gua dari jalan-jalan jahanam yang ada di Indonesia. Mobil ini kan pasti nanti kalian pakai untuk off-road, blusukan, dan lain-lain gitu, pasti lecet, pasti kayak banyak kejadian yang kalian gak inginkan gitu kan. Makanya asuransi proper itu must have banget kalau kalian pengen beli mobil-mobil yang seperti ini. Kalau minat pembelian asuransi Raksa itu gampang banget karena udah serba digital, tinggal akses website di bagian bawah sini www.raksaonline.com dan bisa langsung beli di sana. Atau kalau pengen lebih personal, kalian pun bisa beli via CP-nya yang ada di bagian bawah sini, CP marketingnya. Dan kalau kalian tertarik untuk mengasuransikan kendaraan kalian di Laksa, jangan lupa untuk pakai kode promo kita yang itu yang satu ini, Rollnuts alias Raksa Online Laknat, supaya kalian bisa mendapat benefit yang lebih banyak dan tentunya menarik. Yang sayang banget kalau kalian skip gitu kan. Selama ini gua pakai Raksa sih sudah puas banget, pelayanannya prima banget, dan tentunya semuanya itu gercep banget dengan bengkel yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan tentunya semua bengkelnya itu bukan kaleng-kaleng, dan tentunya mereka dilengkapi dengan hotline yang bisa kalian akses 24 jam penuh. Jadi kalau kalian lagi belusukan subuh, tengah malam, kenapa-napa, langsung hubungin hotline-nya dan mereka siap membantu kalian. Info lebih lanjut kalian bisa check out sosial media Raksa untuk Instagramnya sebelah sini @raksaonline, dan untuk YouTube channelnya untuk info yang lebih lanjut di bagian bawah sini @raksaonline juga. Seperti itu. Ingat asuransi Raksa, terjamin dan terpercaya. Yes. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_j sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan informasi terkini otomotif, review baru dari kami, dan tentunya jokes daily yang pasti akan menghibur kalian semua. Alright, sekian aja untuk si Isuzu All New MU-X 4-wheel drive yang satu ini. Kita harap versi yang lebih premium yang nanti keluar dengan varian 4x2 dan fitur yang lebih lengkap lagi. Till next time, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and soft.